Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, Alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Lembaga Survei Indonesia atau LSI merilis hasil survei teranyar terkait tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi. Dalam survei yang dihelat pada 3-5 Desember 2023 menunjukkan adanya peningkatan kepuasan kinerja Presiden mencapai 76% dari sebelumnya 70% pada Oktober 2023. Direktur LSI Jayadi Hanan menilai jika tingkat kepuasan kepada Presiden tetap di level positif, tren tersebut akan terus berlanjut, bahkan sambung dia trennya bisa akan semakin meningkat. Apakah rakyat puas dengan kinerja Jokowi? Apakah survei LSI tak jujur? Apakah perlu ada audit pendanaan lembaga survei politik? Apakah lembaga survei sulit dipercaya? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat kebijakan publik Bung Rian. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agi. Kabar baik, Bung Rian? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah. Dan lagi-lagi terkait uh, lembaga survei yang menyatakan tingkat kepuasan, padahal ada Ya, di beberapa sisi waktu itu pun menyatakan tidak puas, dan kali ini lembaga survei Indonesia atau LSI menyatakan kepuasan terhadap kinerja presiden itu mencapai 76% pada Desember 2023. Walaupun tadi mayoritas responden menilai kondisi politik ekonominya buruk. Bagaimana tanggapan Bung Rian terhadap survei ini, Bung? ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Pertama, Mas Anggi, kalau kita bicara tentang survei, maka sesungguhnya itu pasti apa namanya akan menggunakan biasanya terkait dengan statistik, begitu ya. Nah, survei dengan penggunaan statistik ini itu adalah sebenarnya tools ya, alat ya untuk menggambarkan fakta atau realita melalui pengambilan data-data. Nah, sehingga pada titik tertentu itu kita bisa katakan ya sesuatu itu ya tinggi, kemudian sedang, begitu ya, rendah, gitu ya. Ya, itu dengan skala dan standar tertentu. Ini poin pertama yang tentu kita harus pahami secara umum, gitu ya. Kemudian yang kedua, ada sebuah buku yang terkenal di kalangan para ahli statistik, begitu ya, yang itu berkaitan dengan eh, apa namanya satu satu apa namanya rahasia sebenarnya begitu ya, kalau kita boleh katakan judul bukunya itu How Lie ya with Statistic. Jadi bagaimana berbohong ya dengan statistik yang intinya data itu ya yang diambil ya yang mewakili realita-realita tadi itu bisa diolah gitu ya dengan teknik-teknik tertentu sehingga hasilnya dapat kemudian nanti disesuaikan dengan keinginan dari si empunya gitu ya, kepentingan tadi itu ya. Jadi kalau ada apa namanya berbagai teknik itu bisa dipakai pada titik tertentu gitu ya, istilahnya untuk memoles ya satu hasil ya sehingga nanti itu akan apa sesuai dengan yang diharapkan. Tentu itu tidak berarti bahwa pasti begitu ya, ada juga kemungkinan hasilnya memang ya apa adanya begitu ya. Nah, yang ketiga itu yang kita harus pahami, maka kalau kemudian ada tanggapan ya seperti tadi ya, hasil survei A menyatakan misalnya 76% puas gitu ya, dibandingkan apa namanya dengan survei yang lain begitu ya, dengan pertanyaan yang lain misalnya kalau pertanyaan 76 puas kan biasanya begini, apakah Anda puas ya dengan kinerja bla 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 begitu kan. Nah, puas gitu kan. Nah, coba kemudian itu dikonfirmasi dengan apa pertanyaan yang lain. Nah, menarik. Saya mengkonfirmasi juga dengan lembaga survei yang lain, sebutlah B begitu. Itu ternyata ketika ditanya bagaimana
apa pendapat Anda kalau keadaan mencari kerja sekarang susah atau mudah? Ternyata jawabannya susah, begitu ya, dan itu tinggi. Anda merasa aman nggak dengan keadaan ekonomi yang ada sekarang ini? Dia merasa kemudian juga gelisah, gitu ya. Sehingga dari situ ternyata angkanya juga tidak ini apa tidak kecil ya, tidak rendah, begitu ya. Data yang saya punya itu terkait dengan tadi merasa susah untuk mencari kerja, terus kemudian juga merasa tidak aman ya dengan situasi ekonomi yang ada, itu di atas rata-rata 70 sampai 80%. Artinya apa? Artinya bahwa apa yang disampaikan lembaga survei tadi itu ya harus kemudian dibandingkan dengan survei yang lain yang dari sudut pandang yang lain, sehingga nanti kita akan bisa melihat itu secara objektif, bukan hanya sekedar kepentingan dari si pensurvei yang pada satu sisi tentu tadi dia punya tujuan-tujuan tertentu, sehingga kemudian nanti di situ kita sebagai pihak yang netral akan bisa menilai, oh dari sisi ini mungkin bisa jadi ada yang puas, tapi ternyata ada kegelisahan-kegelisahan yang mungkin itu tidak termunculkan dalam survei-survei yang dia apa munculkan tadi itu, atau memang sengaja tidak dimunculkan. Nah, gitu. Itu poinnya saya kira di situ sebagai awalan, Ya. Kang Anggi. Ya, baik. Jadi memang tergantung si empunya gitu ya, Bung Rian, dan juga bahkan di Pilpres tahun dulu gitu ya, bahkan setiap survei memenangkan setiap Hmm. calonnya gitu ya. Jadi membuat bingung. Dan apakah memang hasil survei juga tidak kredibel, Bung Rian, dan apakah memang lembaga survei itu memang tidak bisa dipercaya karena menjelang Hmm. Pilpres itu banyak sekali bermunculan Ya, survei-survei. jadi kalau kita bicara tentang tadi kredibel dan tidak kredibel gitu, itu memang prinsip dasarnya survei itu selama dilakukan ya dengan cara-cara yang ilmiah, begitu ya, yang terukur ya dan dapat diuji ya dengan pihak lain, itu artinya profesional. Oke, korek, nggak ada masalah di situ. Ya, pada titik tertentu dapat dipercaya. Tetapi jangan lupa ya, sekali lagi jangan lupa bahwa ya apa yang kemudian apa namanya munculkan di dalam survei-survei tadi itu juga tidak lepas dari kepentingan-kepentingan tertentu tadi yang saya katakan dari si empunya kepentingan, karena dia tentu memiliki keinginan untuk memunculkan dirinya ya dengan landasan data-data yang bisa kemudian kredibel, karena survei itu dianggap kemudian memberikan satu semacam apa namanya bukti ya atau bantalan gitu ya. Sehingga dia tidak apa namanya tidak hanya asal ngomong tapi ada datanya, begitu kan kira-kira. Nah, tentu jangan lupa bahwa karena ini berkaitan dengan kepentingan politik gitu ya, sisi yang menguntungkan ya dari siapapun survei itu pasti dia akan berupaya untuk menonjolkan. Sama seperti saya tidak sebutkan, tetapi ada satu lembaga survei yang baru-baru ini, tapi yang jelas bukan A tadi ya, gitu ya. Itu kemudian mengatakan bahwa salah satu eh, apa pasangan itu merasa bahwa dirinya sudah disalib gitu ya oleh apa namanya tadi pasangan yang lain, begitu. Dia ya mengatakan datar-datar aja begitu ya, karena itu no comment gitu ya, yang hal itu karena itu tidak menguntungkan dia. Tapi begitu kemudian surveinya ternyata menguntungkan dia, begitu ya. Nah, pihak pasangan yang lain itu kemudian mengatakan, wah ini memang pilihan rakyat, gitu ya. Jadi artinya apa? Kredibilitas itu sebenarnya harus dipisahkan. Kalau memang dilakukan secara saintifik gitu, selama itu kemudian hasilnya bisa kemudian dipertanggungjawabkan, itu setidaknya akan bisa kemudian mewakili realitas yang dipotret tadi itu. Tetapi selama kemudian datanya itu kemudian bisa diolah sedemikian rupa dengan teknik-teknik tertentu tadi itu, maka kemudian dia apa namanya sebenarnya lembaga itu tetap kredibel. Tetapi kalau dia sudah bermain dalam pengertian menutupi sebagian dan membuka sebagian, berarti kita bisa mengatakan bahwa bukan karena dia tidak kredibel, tapi kemudian dia punya kepentingan, gitu ya. Makanya sekali lagi harus dibuka itu sebenarnya tadi siapa yang membiayai daripada survei tersebut, sehingga kemudian nanti dia akan bisa benar-benar objektif, atau memang sekedar dia memang tadi menaikkan tadi apa yang diinginkan dari si empunya tadi sponsor ya daripada survei itu sendiri. Itu poinnya saya kira di situ, Mas Ya. Anggi. Baik,
Jadi juga tadi yang menyinggung yang Anda katakan harus juga dibuka dari si sponsor tersebut, dan apakah masih banyak lembaga survei yang tidak mau menunjukkan dari mana sumber dana mereka, dan apakah perlu dilakukan audit, Bung Rian? Ya, kalau kepentingannya terutama ini kan nanti mereka terdaftar ya kalau kaitannya dengan apa pilpres dan pileg gitu ya, yang saat ini akan dilakukan gitu ya. Ini kan masa kampanye begitu ya. Jadi kita bisa lihat bahwa audit itu menjadi penting gitu ya, agar nanti lembaga-lembaga survei itu kalau memang dia adalah ternyata misalnya setelah diaudit itu apa namanya dia berpihak ya kepada tadi pasangan tertentu atau calon tertentu katakanlah begitu, maka sesungguhnya yang seperti ini itu sebenarnya akan menurunkan kredibilitas dia sendiri. Begitu ya. Jadi artinya apa? Pentingnya audit tadi itu untuk menunjukkan bahwa sebenarnya mereka bekerja ya dalam arti prosesnya maupun hasilnya tadi itu memang benar-benar objektif, atau sebenarnya memang tadi ada kalau bahasa populernya ada cawe-cawe secara secara teknik tadi itu pengolahan itu, sehingga kemudian akhirnya itu tidak mewakili daripada apa yang kemudian dipotret tadi itu. Nah, makanya disinilah pentingnya kemudian akuntabilitas gitu ya, pertanggungjawaban daripada tadi para penyelenggara survei tadi itu ya, agar dia memang benar-benar bisa kemudian menunjukkan apakah memang dia kredibel atau sebenarnya dia itu ya memang alat saja dari kepentingan-kepentingan tadi itu. Dan juga harus diingatkan bahwa harus difahami bahwa dia selama dilakukan dengan proses yang sesuai dengan tadi standar-standar ilmiah gitu ya, hasilnya itu sifatnya relatif. Artinya apa? Bisa benar pada titik tertentu, bisa salah pada titik tertentu, dan itulah pentingnya kemudian nanti tadi kita melihat secara utuh. Oh, dia itu ternyata benar-benar independen, hasilnya oke, begitu ya. Maksudnya mencerminkan realitas tadi. Atau sebaliknya, oh ternyata kemudian dia itu apa namanya, memang di hire, dibayar oleh kelompok tertentu, misalnya gitu, dan hasilnya ya ternyata kemudian memang banyak yang menguntungkan si pembayar tadi itu gitu ya, kan secara logika kan tidak mungkin pembayar itu akan atau sponsor tadi itu ingin agar kemudian hasilnya buruk kan begitu ya, tentu dengan tadi teknik-teknik yang bisa kemudian dilakukan, dan itu secara secara apa namanya secara ilmiah bisa dilakukan gitu. Baik, Bung Rian, dan juga tadi berdasarkan LSI tadi kan berarti tingkat kepuasan Jokowi cukup tinggi gitu. Nah, publik Mhm. menaruh harapan yang tinggi, dan berarti Ya, dukungan politik Presiden Jokowi juga disebut sangat berpengaruh di Pilpres 2024. Tapi temuan dari ya. lembaga Australia itu Youthing Research justru menyebutkan hanya 18% yang ingin melanjutkan secara penuh program-program pemerintahan Jokowi. Mungkinkah dukungan politik Jokowi terlalu dilebih-lebihkan selama ini, Bung Rian? Bisa jadi gitu ya, bisa jadi karena kemudian tadi tadi kan ini kita belum mendapatkan apa namanya wajahnya ya secara secara utuh tadi itu gitu ya, makanya tadi dibutuhkan pembanding. Nah, apa yang tadi disampaikan oleh Youthing Research tadi itu juga kemudian menyebutkan bahwa apa ternyata malah sebaliknya kan begitu ya, maksudnya hanya 18% tadi itu artinya apa, berarti ya kata kuncinya sekali lagi gitu ya, bisa jadi memang ada semacam tadi apa upaya untuk kemudian mendongkrak ya apa yang kemudian dilakukan oleh rezim yang sekarang ini dengan tadi menggunakan lembaga-lembaga survei tadi, sehingga seolah-olah kredibilitasnya tetap ya bisa kemudian di apa namanya bisa dipertahankan begitu ya. Nah, makanya saya ingin katakan bahwa kata kuncinya sekali lagi itu adalah dalam konteks ini kita harus apa keluar ya, tidak hanya sekedar pada persoalan-persoalan kuantitas tadi itu, tetapi mari kemudian kita lihat secara kualitatif gitu ya. Misalnya contoh kita bisa lihat kan bagaimana kemudian nanti orang itu melihat kebijakan ketika terjadi apa yang disebut dengan cawe-cawe gitu ya. Itu kan banyak publik yang merasa kemudian itu tidak apa namanya istilahnya tidak fair gitu ya, ketika kemudian ada perilaku politik yang seperti itu ya, sehingga akhirnya kemudian mempengaruhi gitu ya diduga kuat mempengaruhi keputusan MK, sehingga kemudian akhirnya meloloskan anaknya gitu ya, yang jelas itu tidak sesuai dengan undang-undang gitu ya. Kemudian juga terkait dengan potensi kecurangan ya di dalam
pemilu karena salah satu cawapresnya misalnya itu adalah anaknya misalnya. Kemudian potensi ketidaknetralan ya aparat di berbagai level termasuk pemanfaatan fasilitas negara yang kemudian apa namanya tidak boleh untuk dilakukan. Nah ini sebenarnya itu yang harus kemudian di apa namanya dibekalkan kepada masyarakat sehingga sebenarnya nanti akan orang bisa melihat apakah sesungguhnya hasil survei tadi itu kemudian benar-benar menunjukkan dukungan gitu ya atau sebenarnya ini hanya sekedar kemudian pencitraan. Nah, maka disitulah saya kira penting untuk membandingkan antara hasil yang kuantitatif tadi itu dengan pembanding survei yang lain ya yang tentu bisa jauh berbeda. Yang kedua adalah dengan memberikan satu hal yang sifatnya lebih kualitatif, gitu, substantif tadi dari isu-isunya itu, sehingga nanti kita akan lihat nanti pada hari H gitu ya dari proses pemilihan apakah betul itu nanti terkonfirmasi. Kalau memang itu betul begitu ya terjadi gitu ya. Ah, itulah fakta politik. Tetapi kalau kemudian fakta politik itu ternyata kemudian diciderai dengan berbagai tadi cawe-cawe tadi itu, maka sesungguhnya gitu ya angka itu tidak akan lagi punya makna, tetapi justru kemudian malah akan kemudian apa merusak ya daripada kredibilitas lembaga survei itu sendiri maupun siapapun yang kemudian memesannya begitu ya. Jadi kata kuncinya saya kira di situ Mas Anggi. Jadi hati-hati ketika kemudian menggunakan data-data seperti itu karena ada fakta lain yang juga dari lembaga survei yang lain yang mengatakan bahwa lebih dari 20% ya itu masih belum kemudian memutuskan gitu ya. Jadi kalau sekarang ini wah dia tinggi bisa jadi kemudian yang didukung dia belum tentu tinggi gitu ya. Dan ini yang kemudian saya kira tentu sebagai pengamat politik kita akan lihat dinamikanya apakah kemudian itu benar-benar terbukti atau kemudian justru sebaliknya. Ya kasus terakhir di Turki itu menarik. Banyak survei yang kemudian mengatakan bahwa petahana itu kalah, tapi ternyata kemudian menang, gitu kan. Nah itu kan salah satu contoh saja untuk menunjukkan hasil survei itu bisa berbalik, begitu ya. Kalau kemudian tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh atau ada faktor-faktor lain yang kemudian nanti memang pada hari H nanti itu akan berpengaruh dan itu baru akan kita ketahui nanti menjelang apa hari H pelaksanaan tadi pemilihan pilpres maupun juga kemudian pileg yang akan dilakukan. Saya kira itu Mas Anggi. Baik, jazakallah Bung Rian untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Rian senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitasnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Anggi Suwarnadi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.